Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang kisah mistis yang dialami oleh seseorang yang bernama Soleh, di mana dia mengalami kejadian tersebut saat perjalanan menggunakan bis dari kota Malang menuju Jakarta pada tahun 2005. Bagaimana ceritanya? Tonton dan dengar ceritanya hanya di channel ini. Tapi jangan lupa sebelumnya untuk like, subscribe, komen dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Kejadian yang dialami Soleh ini terjadi pada tahun 2005. Di mana pada saat itu Soleh yang ingin kembali merantau ke Jakarta dari kampung halamannya di Malang. Saat itu Soleh sebenarnya berniat untuk naik kereta api untuk kembali ke Jakarta. Tapi niat itu diurungkan oleh Soleh, dikarenakan tiket kereta yang sudah habis terjual. Setelah mendengarkan usul yang diberikan oleh saudaranya, maka Soleh pun menggunakan bis untuk kembali ke Jakarta. Singkat cerita, pada hari Kamis tepatnya sebelum maghrib, Soleh pun menumpang temannya yang kebetulan ingin pergi ke suatu tempat menggunakan sepeda motor. Saat di motor, temannya memberi saran ke Soleh untuk menunggu bis di suatu tempat di dekat pertigaan jalan, yang mana bis tersebut akan melewati jalan yang dimaksud. Kamu lebih baik menunggu bis di pertigaan jalan saja. Busnya pasti lewat situ. Ngapain kamu jauh-jauh ke terminal? Itu kalau kamu mau. Oh gitu, ya udah. Memang, kalau dari kampung Soleh untuk ke terminal bis itu agak jauh. Dan Soleh pun mengikuti saran dari temannya tersebut. Kurang lebih 20 menit Soleh dan temannya pun sampai di tempat yang dimaksud. Kemudian temannya pun pamit, karena memang temannya tersebut sedang ada urusan. Aku langsung ya, Le. Maaf tidak bisa menemani kamu. Iya, ada apa-apa. Terima kasih banyak loh. Kasih tumpangannya. Sama-sama, Le. Hati-hati di jalan ya, Le. Sampai ketemu lagi. Di sini sebenarnya Soleh merasa sedikit aneh, karena lokasi tersebut sepi, tidak seperti yang Soleh bayangkan. Di dekat tempat Soleh menunggu, dia melihat ada gubuk kayu kecil dan ada sebuah bangku kayu di depannya. Lalu Soleh berpikir kalau gubuk ini memang biasa digunakan oleh orang-orang untuk menunggu bis. Kemudian Soleh pun duduk di bangku kayu tersebut dan menyalakan sebatang rokok sambil melihat-lihat sekeliling tempat tersebut. Kurang lebih sudah hampir 15 menit menunggu. Gerimis pun turun. Padahal sebelumnya langit sangat cerah menurut Soleh. Karena gerimis, Soleh pun berinisiatif untuk mengangkat bangku kayu tersebut ke dalam gubuk. Sesaat setelah berada di dalam gubuk,
Ada hal aneh yang Soleh alami. Tiba-tiba dari hidung Soleh mencium bau wangi kembang dan berganti menjadi bau busuk yang sangat menyengat. Kejadian itu berulang sampai 3 kali. Soleh sebenarnya sudah agak merasa ketakutan. Sampai di mana Soleh sedikit kaget. Karena di pinggir jalan tersebut sudah terlihat sebuah bis yang sudah berhenti. Dan Soleh pun yakin kalau bis tersebut adalah bis yang Soleh tunggu. Karena nama PO bis yang ada di bodi bis tersebut sama dengan bis yang memang tiketnya Soleh beli. Tanpa menunggu lama Soleh pun langsung mengambil tas yang sebelumnya dia taruh di bawah. Kemudian Soleh langsung sedikit berlari menuju pintu depan bis tersebut yang dimana pintunya sudah terbuka. Saat ingin menaiki anak tangga bis, Soleh pun memastikan dengan bertanya kepada kernet bis tersebut yang memang sudah berdiri di atas. "Mas, ini ke Jakarta ya?" Kernet bis tersebut tidak menjawab, hanya mengangguk saja. Ketika sudah di dalam bis, saat ingin mencari bangku, Soleh sedikit heran. Karena penumpang di bis tersebut hanya ada 1 orang yang sedang duduk di bangku paling belakang bis. Soleh pun berasumsi bahwa mungkin penumpang akan naik dari pinggir-pinggir jalan seperti dirinya, tidak dari terminal. Soleh duduk di bangku tengah sebelah kiri. Setelah duduk, Soleh mengambil air mineral yang memang sudah dia bawa. Sambil minum, Soleh pun kembali teringat akan kejadian yang dialaminya di gubuk tadi. Di hati, Soleh yakin kalau kejadian saat di gubuk itu di mana dia mencium bau wangi dan bau busuk secara bergantian adalah suatu pertanda bahwa ada makhluk tak kasat mata yang sedang berada di dekatnya. Singkat cerita, kejadian aneh berikutnya adalah sekitar 25 menit setelah bis jalan. Saat Soleh sadar bahwa di dalam bis tersebut sudah terisi oleh banyak penumpang. Padahal saat sedang menikmati perjalanan dari dalam bis, Soleh tidak merasa kalau bis tersebut berhenti untuk menaiki penumpang. Soleh yakin karena memang dia duduk di bangku sebelah kiri dekat jendela. Kalaupun berhenti, Soleh pasti tahu. Karena dari saat dia menaiki bis tersebut, Soleh tidak tidur dan selalu melihat keluar jendela. Karena masih merasa heran, Soleh pun melihat ke arah belakang, dan ternyata beberapa bangku di belakang Soleh pun sudah terisi oleh penumpang. Soleh sempat melihat salah satu penumpang pria yang ada di belakangnya. Penumpang tersebut hanya menundukkan kepalanya. Di situ Soleh berusaha untuk berpikir positif, tapi pada kenyataannya tidak bisa. Soleh pun semakin menjadi penasaran dan setelah beberapa saat kemudian, kembali Soleh melihat para penumpang ke arah belakang. Dengan sedikit mengangkat tubuhnya dari bangku agar dapat melihat dengan jelas. Di situ Soleh sangat terkejut, karena penumpang-penumpang yang ada di bagian belakang tersebut semua memiliki ekspresi muka yang sama, yaitu mata mereka melotot ke arah depan, dengan bibir senyum.
dan kulit mereka pucat. Seketika tubuh Soleh lemas. Di hatinya dia berkata, "Ada apa ini?" Kemudian Soleh pun duduk, sambil memejamkan mata, dan membaca doa-doa yang dia bisa. Sampai pada saat di mana rasa penasaran Soleh untuk melihat ke arah belakang itu muncul kembali. Sejujurnya, Soleh sebenarnya sudah sangat takut, dan yakin bahwa apa yang dilihat sebelumnya itu adalah makhluk halus. Tapi, rasa penasaran yang kuat mengalahkan rasa takutnya. Dengan sedikit mengangkat tubuhnya dari bangku, pelan-pelan dia melihat ke arah belakang, dan benar saja, semua penumpang yang sebelumnya dilihat oleh Soleh, dengan ekspresi mata mereka yang melotot ke arah depan, dengan bibir senyum, dan kulit mereka pucat, kini sudah berubah menjadi sosok-sosok yang menakutkan dan menyeramkan. Muka-muka mereka hancur, dan ada sosok pocong tepat duduk di belakang bangku Soleh. Seketika pandangan Soleh gelap, dan Soleh pingsan. Ketika sadar, Soleh pun kaget dan bingung. Soleh sudah berada di pinggir jalan, dan dikerumuni oleh beberapa orang. Sampai ada salah satu orang, yang ternyata adalah tukang ojek memberikan air minum. Ini mas, minum dulu. Di sini kondisi Soleh masih dalam keadaan bingung. Saya dari mana mau kemana? Saya dari Malang mau ke Jakarta, Pak. Mas lagi sakit ya? Kok tiba-tiba pingsan saya lihat? Enggak, Pak, saya sehat. Kok bisa pingsan? Masa lapar ya? Sudah makan belum? Enggak, Pak, saya enggak lapar. Saya sudah makan. Saya tadi naik bis. Ya, sini demi semua, Pak. Akhirnya, salah satu orang yang ada di situ menyarankan agar Soleh dibawa ke musola yang tidak jauh dari tempat lokasi Soleh pingsan. Dan Soleh pun dibawa oleh tukang ojek dan beberapa orang yang ada di lokasi tersebut ke sebuah musola. Setelah sampai di musola, dan Soleh sudah sedikit mulai lebih membaik, tukang ojek tersebut menanyakan apa yang dialami Soleh. Dan Soleh pun menceritakan secara singkat kejadian yang dialaminya kepada tukang ojek tersebut dan beberapa orang yang ada. Setelah selesai bercerita, ada hal yang membuat Soleh sangat terkejut, yaitu ketika Soleh bertanya kepada salah satu orang yang ada. Sekarang saya berada di mana ya, Pak? Ini di terminal. Memang, saat mulai sadar dan dibawa ke musola, keadaan Soleh masih dalam keadaan bingung. Gak mungkin, Pak. Beneran mas, makanya saya bohong. Dan ternyata, ada yang mengejutkan Soleh lagi. Saat di musola, Soleh melihat ke arah jam dinding,
di jam tersebut menunjukkan pukul 19.40. Di sini Soleh berpikir dan berkata dalam hati, kalau ini di Jakarta, dan saat ini jam menunjukkan pukul 19.40, berarti perjalanan saya dari Malang ke Jakarta kurang lebih hampir 24 jam. Dan Soleh kembali bertanya kepada tukang ojek yang masih menemaninya. Jam gak ngaco kan Pak? Beneran kok. Sekarang sudah jam 8:20. Soleh berpikir bahwa dia pingsan itu sudah 1 hari, dan saat ini sudah berganti hari. Emang masih berangkat dari kampung kapan? Kemarin Pak, hari Kamis. Kalau kemarin mah hari Rabu mas, sekarang hari Kamis. Sekarang hari Kamis Pak. Iya sekarang Kamis. Sekarang tanggal berapa Pak? Sekarang itu tanggal 12 mas. Tanggal 12 Mei tahun 2005 Pak. Iya mas, memangnya ada apa sih? Astagfirullahaladzim Pak, saya dari kampung itu hari Kamis tanggal 12 jam 7 malam. Nggak mungkin mas, masa dari Malang ke Jakarta cuma 40 menit. Tapi bener Pak, saya itu dari kampung hari Kamis tanggal 12 jam 7 malam. Lalu Soleh ingat kalau dia masih memiliki tiket bis yang di tiket tersebut tertera tanggal keberangkatannya. Di situ tukang ojek dan beberapa orang yang ada menjadi bingung setelah melihat tiket yang diberikan Soleh. Karena memang jelas bahwa di dalam tiket tersebut tercantum tanggal keberangkatan dari bis tersebut. Di sini tukang ojek itu bercerita kepada Soleh saat sebelum Soleh itu pingsan. Pada saat menunggu penumpang, di pinggir jalan tepatnya sebelum pintu masuk ke terminal, dia melihat ada seseorang yang sedang berjalan kaki ke arahnya, yang mana arahnya tersebut juga menuju ke arah terminal. Tidak lain orang itu adalah Soleh. Berharap Soleh adalah calon penumpangnya. Setelah jarak antara Soleh dan tukang ojek ini sudah agak dekat, kurang lebih 20 meteran, tukang ojek ini menawari jasanya. Tapi tukang ojek ini heran karena si Soleh ini berjalan dengan mata tertutup seperti orang tidur. Tukang ojek ini terus memperhatikannya sampai si Soleh melewatinya. Terus diperhatikan sampai pada saat tepat di depan pintu masuk terminal Soleh pingsan. Sontak tukang ojek tersebut dan beberapa orang yang ada di sekitar menghampirinya dan mengangkat tubuh Soleh ke trotoar. Sekitar 10 menit kemudian Soleh mulai sadar. Sebelum sadar sudah ada beberapa orang yang mencoba menyadarkan Soleh. Setelah dirasa kondisi badan Soleh sudah lebih baik, yang mana sebelumnya kondisi Soleh agak lemas, dia pamit untuk pulang ke kontrakannya. Sekian dulu cerita horor dari saya ini. Sampai berjumpa lagi pada cerita horor selanjutnya. Dukung terus channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.